Halo sahabat bonsai, jumpa lagi dengan saya Nugroho di channel YouTube Markas Bonsai. Nah, di video kali ini saya hanya akan menunjukkan bagaimana cara mengolah perakaran yang bagus ya, dan tentunya hasilnya maksimal ya. Dan ini bahannya adalah sancang sahabat. Terus sancang ini masih saya liarkan ya, ini usia sekitar setahun lebih ini, dan sangat tinggi ini sahabat. Nah, cukup lumayan tinggi ya. Memang untuk membentuk perakaran kita harus melakukan pengelosan seperti ini ya. Ini masih kita liarkan bagian atasnya. Coba kita lihat bonggolnya. Nah, untuk bonggolnya seperti ini sahabat. Ini cukup lumayan besar ya. Nah, segini enggak kurang ya Mas Yan. Dan ini usia setahun lebih ya. Setahun lebih kita hanya program akar dan pembesaran batang utama saja. Untuk percabangan belum ada sama sekali ya. Memang untuk membentuk perakaran kita memang harus seperti ini ya. Kita los dulu panjang seperti ini. Dengan adanya pengelosan seperti ini, maka untuk perakaran terbentuk dengan maksimal ya. Karena tentunya akar juga harus bekerja keras untuk mencukupi percabangan sepanjang itu ya. Dengan batang setinggi ini maka akarnya akan terbentuk dengan maksimal. Hasilnya nanti bisa kita cek ya untuk akarnya ya. Dan ini awalnya hanya setekan sepanjang ini sahabat, tidak terlalu panjang ya. Dulu terlihat panjang sahabat karena dulu awalnya ini hanya segede ini sahabat. Mungkin segede ini ya, sejempol lebih lah, dan panjangnya segini ya itu ya. Jadi terlihat kurus dan panjang dan kurus ya. Makanya ini kalau kita olah hasilnya bagusnya pendeknya segini ya. Karena ini kita liarkan menjadi besar seperti ini sahabat. Jadi untuk setekan awalnya ini bisa kita gunakan semua ya. Dengan panjang segini ini sudah pas ya besarnya segini ya. Mungkin nanti bisa kita pangkas di sini ya, dan kita olah untuk terusan cabang, terusan batang utamanya ya. Ini tidak kita pakai semua sahabat ya ini. Meskipun ini kita pelihara setinggi ini ya, namun yang kita gunakan hanya di bagian sini saja, bonggol saja. Kita setahun hanya mendapatkan bonggol sahabat. Seperti ini ya program bonsai lama ya. Setahun saja kita hanya dapat bonggol seperti ini, namun hasilnya tentunya juga akan maksimal ya, seperti ini. Nah, mungkin teman-teman waktu program seperti ini numbuh cabang baru ya, itu bisa kita gunakan ya. Maksudnya kita gunakan untuk menarik perakaran ya. Untuk perakaran ini kalau ada cabang di sini, maka bagian bawah cabang pasti akarnya bisa membesar ya, karena terkena tarikan dari cabang ya. Di cabang ini membutuhkan nutrisi, maka akar yang di bawahnya ini akan bekerja keras untuk mendapatkan nutrisi, mencarikan nutrisi untuk cabang yang ada ini ya. Namun untuk bahan ini tempatnya agak teduh sahabat, makanya tidak numbuh cabang di bagian bawah ya. Ini atasnya seperti ini, makanya pencahayaannya tidak sampai ke bagian bonggol ya. Ini kalau bahan ini tidak kita pangkas dulu, ini kemungkinan tidak mau tumbuh tunas sahabat. Mau tumbuh namun pasti akan mati ya. Contohnya ini ya, ini ada tunas sahabat, namun seperti ini tidak bisa tumbuh dengan maksimal ya. Nah, ini kalau nanti kita sudah pangkas di sini dan atasnya kita bersihkan, maka untuk tunas barunya bisa tumbuh dengan maksimal ya, atau langsung kita pindahkan ya. Karena di sini tempatnya memang sangat teduh sahabat. Ini beraneka ragam tanaman di sini ada ini ya. Nah, kita lanjut ke ini sahabat. Ini kita cek akarnya dulu ya. Di sini kita tidak menggurui sahabat ya. Ini kita hanya sharing atau berbagi pengalaman program sancang yang saya lakukan seperti ini. Hasilnya juga seperti ini. Tidak menggurui ya, hanya berbagi saja. Untuk akarnya seperti ini sahabat. Usia setahun kita hanya dapat bonggol saja ini.
Nah, ini sudah waktunya kita melakukan pemangkasan akar juga ya. Kita lihat untuk akarnya sudah besar-besar ya, dan ini sudah numbuh anak akar sampai ini hampir berhimpitan ya. Memang tidak kita cek dulunya ya, ini hanya kita liarkan saja. Nah, ini nanti bisa kita langsung pangkas di sini, ini kita tarik ke sini bisa ya. Untuk program akar seperti ini ya, kita besarkan dulu, setelah besar kita pangkas. Bagian atas juga seperti itu, cabang kita besarkan dulu, setelah besar cukup kita pangkas pendek. Untuk hasil yang maksimal memang seperti itu ya, kita harus berkorban. Berkorban waktu dan tenaga, pasti itu ya. Agak kotor sahabat, memang ini tidak kita rawat ya, hanya kita liarkan saja ya. Dan juga tidak pernah saya pupuk ini sahabat, karena di sini tanahnya ini sudah berpasir dan bercampur humus ya, humus dari daun-daunan ya. Makanya ini untuk kondisinya cukup lumayan subur ya. Besarnya segini, untuk belakang seperti itu. Coba kita lihat dari sana, akarnya sampai naik ini sahabat. Nah, ini sampai naik ya, karena ini kadang dicekarin ayam sahabat, makanya untuk akarnya naik ya. Nah, ini kalau dulu kita melakukan pengecekan, ini untuk akar ini sudah bisa kita tarik ke sini ya. Dan ini sudah agak menempel sahabat, ini nanti bisa kita pisahkan ya. Kita pangkas di sini dan kita ambil terusannya yang ini ya. Kalau kita bengkokkan ke sini tidak mungkin bisa sahabat. Jadi kita bisa mengakali dengan melakukan pemangkasan dan kita tumbuhkan ini untuk terusan ya. Kita belokkan ya. Untuk perakarannya seperti ini. Ini mungkin kedepannya ini langsung kita cangkok atasnya ya. Karena ini saya rasa untuk besarnya juga sudah cukup ya. Kayaknya bagian depannya bagus dari sana ya ini ya. Dari sini juga cukup lumayan ya. Ini kita bersihkan dulu biar batangnya terlihat bersih sahabat. Nah, seperti ini jadi terlihat sahabat. Untuk perakaran seperti ini ya cukup lumayan ya, dengan besar. Satu gini tidak cukup ya, ini cukup lumayan besar sahabat. Yang awalnya hanya sejempol ya, usia setahun, mungkin setahun lebih ya ini ya, jadi segini sahabat. Di usia setahun kita hanya mendapatkan bonggol ya. Mungkin kalau dulu ini ada tumbuh cabang langsung kita pelihara ya. Mungkin teman-teman ada programan yang di sini ada percabangan ya, bisa kita langsung pelihara ya. Namun atasnya kita los dulu ya, untuk atasnya ini kita los dulu ya, untuk mendapatkan perakaran yang bagus ya. Untuk akarnya ini cukup lumayan bagus sahabat, ini keliling ya. Dari sini juga enak untuk tampak depannya, kita lihat aja nanti sahabat. Nah, mungkin teman-teman tidak ada tempat atau kurang lahan ya, bagaimana cara mengolah agar akar ini bisa seperti ini ya. Bisa juga sahabat, kita bisa menggunakan polybag ya. Coba kita lihat yang di polybag ya. Nah, ini kita program akar di polybag ya. Ini kemarin kita seleksi akar sahabat, dan ada yang pecah kemarin ya. Ini untuk akarnya terbelah ya, namun ini kita kasih salbutamol ya, tidak masalah sahabat. Ini nanti kedepannya malah akan membentuk karakter yang bagus ya. Ini perakaran sudah kita olah, ini kita program hanya di polybag ya, dan akarnya ini nembus ke tanah. Atasnya tetap sahabat, ini kita setekan sepanjang ini ya, dan ini atasnya kita liarkan, tidak kita pangkas ujungnya ya. Nah, ini kita los. Untuk mendapatkan perakaran yang bagus kita memang melakukan penglosan seperti ini ya. Tanpa penglosan saya rasa tidak mungkin bisa sahabat, untuk perakaran ini bisa terbentuk seperti itu tadi ya. Yang ini belum kita seleksi akar, namun akar sudah terlihat besar seperti ini ya. Ini kalau kita melakukan pengelosan bagian atasnya, dan ini hanya kita program di
polybag saja ya, hasilnya seperti ini sahabat. Ini nanti bisa kita seleksi lagi ya, karena ini belum kita seleksi sahabat. Untuk akarnya seperti ini ya, ini masih terlihat menumpuk, ini juga berdekatan. Untuk program akar yang bagus ini tidak akarnya buahnya terus merata besarnya, itu bukan seperti itu ya. Bagusnya ini kita besarkan, nanti bisa kita pangkas dan kita ambil 2 terusan ya. Kalau ini kita gunakan akar sebanyak ini, tidak bisa kita pangkas lagi sahabat, karena saat kita pangkas ini akan benturan ya, malah kurang bagus ya. Karena kita lihat pohon-pohon di alam liar itu tidak ada yang akarnya banyak dan muter besarnya sama, itu tidak ada ya. Siapa yang akan program pohon-pohon di alam liar ya, seperti ini ya. Contohnya kalau kita program di polybag ini, namun polybagnya kita taruh di tanah juga ya. Nah, mungkin teman-teman juga tidak ada tanah ya, atau tidak ada lahan ya, bisa sahabat. Ini bisa kita double polybag ya. Polybagnya ini kita tumpuk saja ya, jadi 2 polybag ya, hasilnya sama ya, akan maksimal juga. Untuk bonsai ini memang bagaimana kita memaksimalkan bahan dan tempat ya, untuk mengolah agar menjadi bagus. Semua bahan pasti jelek sahabat, namun gimana cara kita mengolahnya agar menjadi bagus ya. Contoh seperti ini nanti kedepannya kita tinggal menyeleksinya ya, seperti ini ya. Dan ini tentunya di bawahnya kita kasih alas ya, tatakan sahabat, agar akarnya ini bisa menyamping semua ya, tidak ada akar yang ke bawah langsung ya. Jadi kita enak untuk nyeleksi sahabat. Dan yang kedua, di pengangkatan nanti kita juga mudah, tinggal pangkas sampingnya ini, tinggal kita angkat saja ya. Kemarin kita buat 3 sahabat untuk program akar ini ya, kita videokan juga, mungkin nanti bisa kita cek akarnya ya. Untuk yang tadi besar tadi juga bawahnya kita kasih alas sahabat. Untuk besarnya ini segini ya, ini ya. Nah, di sini sekali lagi sahabat, ini kita hanya menunjukkan pemrograman saya ya. Kita hanya berbagi saja, tidak menggurui. Untuk program akar yang saya lakukan seperti ini. Ini atasnya kita las semua. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan salam bonsai.